dan syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati dan Allah muliakan Ayahanda Bapak Haji Gunawan. Yang kami hormati guru kami, kiai kami, Kiai Haji Dr. Nurudin, Master Agama. Yang kami hormati Ayahanda Haji Robang, Haji Ahmad, dan juga jamaah yang lainnya. Alhamdulillah, sahabat kami dari Antapat dan juga jamaah yang lainnya, serta ini ada kedua Porkis Bapak Haji Sunaria yang jauh di ujung selatan. Kalau kita petakan harapan Rawi ini segi 4. Nah, ini pojok yang paling bawah, sementara itu pojok paling selatan, At-Taqwa paling utara. Mudah-mudahan ini kita bentengi akidah kita, walaupun usia sudah berlanjut, tapi semangat kita akan membara. Dan insya Allah dengan semangatnya silaturahim ini kita menggapai dan juga ujung kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Hayat Bapak Haji Gunawan, dari jamaah ini sudah wafat meninggal dunia berangsur-angsur, cepat atau lambat, suka atau tidak, kita pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan malam ini mungkin inilah salah satu Allah menakdirkan kepada Allah amal ibadah kita dicatat. Amin ya rabbal alamin. Perjuangan yang luar biasa dari ujung sana, dari mutakin itu kelihatan. Ya Pak Ustaz Said yang sana di belakang di flyover. Ini pas lewat ke situ itu dari ujung ini sudah ada embun yang turun kayak. Jadi ciri khas kalau kita ke Al-Falah ataupun ke At-Taqwa, pinggiran jalan ini itu embun. Nah sementara kalau ke Ruko sana debu itu. Itu yang mereka buat kami. Pulangnya juga tadi kami akan merasakan itu. Jadi sorotan lampu motor, apalagi motor saya sudah lama itu redup-redup ternyata embun. Jadi di belakang ini keluar embun, mudah-mudahan ini jadi penunjuk bagi kami dan juga bisa membawa bagi kami semangat untuk ukhuwah Islamiyah. Waris kalau bukan kita siapa lagi? Nah, kalau bukan kapan, kalau bukan sekarang kapan lagi? Ini tinggal sisa-sisa Bapak sekalian. Ya, Pak Haji Ahmad, Haji Bambang ini generasi awal gitu. Generasi sekarang itu sudah kita lihat mungkin nggak ada ini Pak. Kami sendiri di usia mau kepala 5 ini. Yang mudah-mudahan forum komunikasi Islamiyah yang kita miliki satu-satunya di Harapan Baru bisa membackup dari apa yang mungkin pendangkalan akidah. Pendangkalan akidah yang terutama kalau di sini alhamdulillah dengan At-Taqwa dan Al-Falahnya dan juga bersampingan dengan gerejanya, kami ada di tengah-tengah. Nah, podcast inilah salah satunya cikal bakal bagaimana musyawarah masjid bersatu padu dan saling mengunjungi. Memang berat luar biasa, apalagi kalau secara tenaga. Kami pulang dari jam 5 dari pagi ngoceh atau naik ngajak banget ya. Istirahat ya sempat gitu, tapi kalau sudah banyak ngomong di sini puyeng di depan. Alhamdulillah dengan semangatnya sudah terakhir, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita dan kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak sekalian, mohon maaf terima kasih Kiai sudah sudah kami dijemput, sudah kami diberi minumannya apa di depan di luar biasa. Maka mohon silakan mungkin yang tadi sahur puasanya belum buka dipersilakan. Kami mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan diganti oleh Allah yang lebih berkah di dunia dan akhirat. Akhir kata, syukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sehat walafiat, sehingga sehat walafiat ini kita manfaatkan betul bahwa sehat walafiat adalah nikmat. Ketawanya nikmat ketika kita sakit, baru kita menyadari bahwa sehat itu mahal. Kalau punya istri, itu nikmat. Ketawanya tidak, ketawanya itu tidak ketawanya itu nikmat kalau istri tidak ada. Baik pergi maupun meninggal, nah itu kita melihat bahwa itu nikmat. Apalagi kalau istri itu lebih dari satu. Mancing kalau nikmat. Memang membantu kita itu lebih dari dari berani. Ya, yang amin kenceng itu amalkan. Selamat dan salam kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dengan cara kita meneladani, mencontoh, menjalankan sunnah-sunnah. Bapak-bapak yang kami hormati, Ketua Forum Komunikasi Umat Islam di Kota Baru, Pak Haji Sesna, dan semua Ketua DKM, Pak Haji Gunawan, Pak Rizka, semuanya yang saya tidak bisa satu persatu. Apa yang kita lakukan baru saja kita kumpul di sini, lalu tadi membaca surat Al-Mulk itu ternyata punya sanadnya, punya sanad. Dan kebetulan saya menulisnya di sini. Pertama apa? Dua hal. Kita kumpul, ini musola merupakan rumah Allah. Kemudian kita kumpul diawali dengan membaca Al-Quran atau bagian surat dari juz 29 dalam surat Al-Mulk. Nah, ketika satu kaum, saya bacakan hadisnya ini. Ketika satu kaum berkumpul, kemudian berkumpulnya tidak ngobrol, tetapi membaca Al-Quran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yasluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nuzila atau illa nazala alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah fa dzakarahumullahu fi man inda rawahu Muslim. Satu kaum yang berkumpul di rumah Allah, kemudian mereka membaca ayat-ayat Al-Quran dan bermudarasah, maka Allah akan menurunkan ketenangan, sakinah. Disebut sakinah itu tenang. Karena itu rumah itu disebut sakan. Kalau mahasiswa menyebut asramanya itu sakan itu rumah. Kenapa disebut sakan? Karena rumah yang ditempati oleh penghuninya menjadikan penghuni itu menjadi sakit, jadi tenang. Demikian juga istri itu bagi yang sudah punya istri akan menjadi tenang. Semakin banyak, nah saya dilanjutkan. Semakin banyak tenangnya. Itu belum pengalaman. Jadi yang berkumpul satu kaum, satu masyarakat, perkumpulannya di rumah Allah, kemudian membaca Al-Quran
bermudaharasah, ada yang salah dibetulkan, lalu maka Allah akan menurunkan ketenangan kepada orang-orang tersebut, kemudian diturunkan, diberikan rahmat, dan kemudian malaikat mengepung masyarakat yang membaca Al-Quran itu. Fadzakarahumallahu fiman indah, kemudian Allah memamerkan dipublikasikan kepada masyarakat atau kepada makhluk yang ada di sisi Allah. Jadi nama kita ini itu sudah terkenal di makhluk yang ada di sisi Allah berupa malaikat. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Maka kalau Imam Muslim itu derajatnya tinggi, maka apa yang kita lakukan tadi itu barusan kita lakukan, lakukanlah selanjutnya, jalankanlah selanjutnya, karena ini ada sanadnya. Nah, ini ada sanadnya. Sanadnya adalah hadis. Kemudian yang terkait dengan tema hari ini, doa untuk orang yang meninggal. Karena di lingkungan kami di sini beberapa kali banyak yang meninggal, tidak muda, tidak tua, tidak anak remaja, bahkan tidak ada yang meninggal. Maka bagaimana cara kita sebagai warga, sebagai tetangga membantu apa? Meringankan kepada ahli warisnya dan kepada orang yang meninggal tersebut. Seringkali orang berdalil apa? Rujukannya selalu gini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min talatin. Pertama, sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Nah, kita misalnya kita preteli bagaimana memahami hadis ini. Jangan sampai salah. Nabi bersabda, idza mata, ketika meninggal. Yang meninggal siapa? Ibnu Adam, anak Adam. Ketika seorang anak Adam meninggal, maka inqata'a, maknanya apa? Putus. Yang putus apa? Inqata'a anhu, dari anak Adam tersebut. Yang putus apa? Amalnya. Yang putus amalnya siapa? Yang meninggal. Kenapa putus? Karena meninggal. Kalau masih hidup masih bisa beramal. Nah sekarang mau amal. Apa itu amal? Amal itu kan aktivitas yang kita sebut ibadah, ya. Sebut ibadah yang bernilai. Amal atau pekerjaan atau perbuatan yang bernilai ibadah itu amal. Kenapa putus? Karena amal itu hanya di dunia. Sehingga orang yang sudah meninggal dia tidak bisa beramal. Yang terputus adalah amalnya, bukan pahalanya. Nah, kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, sedekah yang dilakukan oleh orang tersebut, atau ilmu yang bermanfaat dari orang tersebut, atau anak solid yang mendoakan kedua orang tuanya tadi itu. Nah, maka yang terputus adalah amalnya dia, karena dia sudah meninggal. Nah, bagaimana dengan saudaranya, tetangganya, handetolan, baik dekat maupun jauh, ketika mendoakan si mayat tersebut? Hadis ini kan tidak menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh saudaranya, oleh tetangganya, oleh istrinya, di sini hanya disebutkan anak, bisa oke anak, kita tidak sebutkan anak. Istrinya, istri pertama, istri kedua, istri ketiga mendoakan ponakannya, tetangganya, apakah tidak boleh?
dan bernilai agama. Nah ini yang kadang orang memahami, orang meninggal sudah jangan didoakan. Nah itu yang pemahaman salah. Rujukannya kepada hadis ini. Padahal hadis ini menjelaskan bahwa amal itu terputus, dia terputus. Yang terputus adalah amalnya orang yang meninggal karena dia sudah tidak hidup. Karena amal itu harus dilakukan di dunia. Nah bagi kita tetangganya, saudaranya, handetolan, kerabat yang mendoakan berarti amal kita. Kemudian kita doakan, memberikan doa, menyampaikan doa, beramal, berinfak, kita sampaikan pahalanya kepada dia, dia nyampe, pasti nyampe. Kalau tidak percaya, meninggal dulu. Meninggal dulu, nanti kita doakan. Kalau doanya tidak kembali berarti nyampe. Ini masuk akal kan? Ini satu. Nah ini ada 3 macam kehidupan manusia. Yang pertama hidup di dunia. Nah hidup di dunia ini berakhir ketika ada kematian. Bagi yang meninggal, bahwa dia sudah meninggalkan hidup di dunia. Yang kedua hidup di barzakh, alam barzakh. Alam barzakh itu alladzi takunu ba'dal mauti ila qiyamis sa'ah. Kehidupan setelah kematian sampai munculnya hari kiamat. Di alam kubur sampai nanti semuanya meninggal, kemudian muncul hari kiamat, itu namanya alam atau hayatul barzakh. Yang ketiga hayatul akhirah. Hayatul akhirah itu apa? Allati takunu ba'da qiyamin nasi min kuburihim imma ila jannatin wa imma ila nar. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan setelah dibangunkannya manusia dari kuburnya. Setelah dibangunkan dari kuburnya menuju surga atau menuju neraka. Tetapi kita yakin kita masuk surga. Amin. Yakinnya apa? Kita pernah sujud gitu aja. Punya kuncinya. Punya kuncinya. Jadi bocorin gitu kan. Apa? Kuncinya apa? Miftahul jannah. Miftah itu kan kunci. Tidak baiknya apa ya? Allah memberikan fasilitas kepada kita berupa akal, berupa nurani, kemudian sudah diberi kunci. Ada neraka, iya ada neraka kita percaya, tapi saya yakin masuk surga karena sudah ada kuncinya. Miftahul jannah, kunci surga itu la ilaha illallah. Kan sudah diketahui ada miftahnya, ada kuncinya. Alat untuk membuka surga adalah la ilaha illallah. Karena itu yang saya pelajari nih, kebaikan-kebaikan orang yang dilakukan secara terus menerus itu ke bawah, bahasanya apa? Terbawa sampai. Nah, karena itu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan hendaknya kebiasaan yang baik. Semoga ketika nanti suatu saat kita semua ya dalam kondisi baik. Yang penting kita yakin husnudzon kepada Allah bahwa Allah itu baik-baik saja. Allah itu baik-baik saja. Suatu saat orang Baduinya orang Arab itu tidak seperti Badui yang ada di London. Nah, Baduinya orang Arab itu orangnya kan lugu, tetapi bahasanya bagus. Orang Badui itu orangnya bahasanya bagus. Orangnya lugu dalam arti lurus, jujur, tidak terpengaruh hiruk-pikuk kehidupan politik, kehidupan masyarakat yang beraneka ragam, karena mereka tinggalnya di pelosok-pelosok yang jarang terjamah oleh penduduk, oleh masyarakat luar, sehingga mereka itu terjaga bahasa Arabnya fusha, bahasa Arabnya itu fasil. Saya pernah ada tamu dari Arab, orang Badui, namanya Dr. Al-Inazi. Saya sampai bacanya salah, Al-Inazi. Bahasanya bagus, tinggal di
apa namanya, kalau di sini itu seperti puncak, tapi puncaknya gersang kalau di sana ya buat kita ya. Nah, itu orang Baduy. Nah, orang Baduy itu ditanya Nabi. Nah, pertanyaannya apa itu? Ketika ditanya Nabi bahwa apakah Anda akan dihisab dengan baik, maka jawabannya, saya yakin Allah positif saja, karena saya beranggapan bahwa Allah adalah zat yang maha bijak, maha baik terhadap makhluknya, terhadap hambanya. Begitu sederhananya, bahwa apa yang dilakukan oleh orang Baduy, bahwa husnudzonnya terhadap Allah itu begitu yakinnya, begitu yakinnya. Sama dengan kehidupan masyarakat di perkampungan, itu hidupnya kan sederhana, ya ngaji, kemudian nyari rezeki, tidak punya simpanan yang beratus-ratus juta. Hari ini kerja, hari ini makan, besok mikirnya belakangan. Mereka sehat-sehat, sederhana, meninggal juga meninggalnya baik. Nah, kehidupan itulah yang kita lihat di masyarakat Baduy, kemudian di perkampungan. Sehingga saya pernah menyampaikan di forum di sini mungkin ya, ketika ada satu makbar atau kuburan umum ya, kena banjir, kemudian kebetulan kuburan yang ada di samping yang banjir tadi kemudian terbongkar, jasadnya akhirnya terlihat, terbuka. Ternyata jasad itu masih utuh, padahal sudah puluhan tahun. Nah, ahli warisnya didatangi, ini bahwa ini ada jenazah keluarga atau ahli waris. Kemudian banyak orang yang bertanya kepada ahli warisnya, apa sih amalnya itu dulu? Ternyata sederhana, tidak ada yang istimewa, hanya ketika malam mendoakan anak-anaknya biasa, banyak dilakukan orang. Tetapi ibu saya itu memang jarang jagong. Jagong kita apa? Ngobrol. Jarang ngobrol dengan tetangga. Karena kalau ngobrol dengan tetangga berpotensi ngomongin orang. Nah, itu tidak mau. Itu selesai, misalnya dari pasar dia masuk rumah anaknya, mengajari anaknya, sibuk dengan kehidupan di dalam rumah. Begitu sederhananya, mendoakan anaknya, dia kalau punya anak malam didoakan. Sehingga ketika meninggal beberapa tahun, 10 tahun, tapi jasadnya masih utuh, itu menunjukkan orang baik. Lanjut, ini dari sudah. Nah, mengapa kita berempati terhadap orang yang meninggal untuk mendoakan? Nah, ini ada ungkapan gini, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwas yang tawiru da'wata rahi wa yaqabu talhaquhu min abihi aw akhihi aw sadiqin lah fa idza rafiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Wa inna hadayal ahya'i lil amwat ad-du'a'u wal istighfar. Orang yang meninggal di dalam kubur itu bagaikan orang yang tenggelam di lautan, kerem bahasanya itu, tenggelam ya. Tenggelam di lautan. Kalau orang yang tenggelam di lautan pasti membutuhkan bantuan. Nah, kalau ada bantuan, kalau tidak ada berarti dia tenggelam, tidak akan lari. Maka dia butuh yang tawiru da'watan, dia menunggu apa? Bantuan, menunggu doa. Doa dari mana? Menunggu bantuan dari siapa? Talhaquhu min abihi, dari orang tuanya, au akhihi atau saudaranya, au sadiqin lahu atau sahabat-sahabatnya atau kerabatnya. Maka fa
fa idza rahiqat kanat ahabba ilaihi. Maka ketika orang yang tenggelam di dasar laut itu menemukan bantuan, maka itu lebih berharga, lebih ia cintai, lebih bernilai bagi dia daripada dunia wa ma fiha dan isinya. Karena dunia dan isinya bisa dicari, kalau nyawa nah tidak bisa dicari. Nah ini orang meninggal di dalam kubur ya seperti itu, pasti butuh bantuan. Nah yang diharapkan dari orang tuanya, saudaranya, sahabatnya, dan ketika para sahabatnya, orang tuanya, saudaranya mendoakan bagi yang meninggal tadi itu, maka itu lebih berharga bagi orang yang meninggal itu daripada dunia seisinya. Wa inna hadayal ahya'il amwati ad-du'a wal istighfar. Hadiah orang yang masih hidup bagi orang yang meninggal tidak lain adalah doa dan istighfar. Doa, istighfar dilanjutkan sedekah, infak yang dihadiahkan kepada orang tersebut. Maka itu sangat berharga daripada yang lain, daripada dunia seisinya. Sampai begitu itu. Artinya yang membutuhkan tetangga kita yang sudah meninggal, kita doakan. Nah, saya mau bocorkan ya, yang sering saya doakan itu pertama Pak Haji Dedi, karena orang tua kita, sama Pak Haji. Yang selalu saya sebut dalam doa setiap pada sholat atau pada subuh. Maka pada subuh biasanya agak lama karena doa yang menyebut nama itu seperti kalau diumpamakan kiriman, itu kirimannya langsung alamatnya jelas. Khusus itu. Kalau gila jami'i ahli kubur, nah semuanya itu rebutan. Kalau rebutan berarti bagiannya sedikit. Karena itu orang-orang tua kita, kalau kita mendoakan, sebutkan namanya. Nah, sebutkan nama. Setelah sebutkan nama, 1, 2 guru kita itu sebut ya, guru-guru. Kemudian orang tua, kemudian saudara-saudara, lalu tetangga-tetangga, nah baru ila jami'a di kubur, ila muslimin, ila muslimah, ila mu'minin, ila mu'minat. Kebagian semua, tapi dikit-dikit. Kalian khusus tadi itu kan banyak. Itu cara kita berdoa mendoakan orang yang meninggal tadi. Saya ingin menyampaikan tadi yang sanad kenapa membaca Al-Mulk ya. Sudah bagus ini Ustaz, Al-Mulk dibaca. Orang yang banyak dalam tanda kutip banyak perbuatan menyimpangnya, tetapi dia hafal surat Al-Mulk. Ketika dia meninggal, surat Al-Mulknya ini bingung. Malaikat mau menyiksa orang tersebut. Surat Al-Mulk ini menjelma, melindungi dia. Bagaimana kamu memukul orang tersebut? Saya ada di dalamnya. Saya ada di dalamnya, tapi dia kan berbuat maksiat. Iya dia berbuat maksiat, tapi saya ada di dalamnya. Kalau memukul dia, kena saya. Itu Al-Mulk. Nah di sini ada ada sanadnya. Jadi mengapa saya sengaja menulis ini karena menyampaikan sesuatu itu kalau tidak ada rujukannya itu riskan. Nah kalau hanya kultum itu kan tidak mungkin saya baca seperti ini menayangkan ini bukunya bukan kultum lagi gitu. Pemasan ini sudah kultum gitu. Sudah 7 menit kan gitu. Nah beberapa kali saya menyampaikan secara langsung, ada yang menanyakan itu rujukannya dari mana, apakah ada hadisnya atau tidak. Kita menyampaikan itu kan bukan hanya hadis, bukan hanya Quran, tetapi apa yang disampaikan oleh ulama tidak kita sampaikan kan.
atau tadi melihat fenomena masyarakat yang meninggal tapi sudah puluhan tahun jasadnya masih utuh, itu kan jadi pelajaran. Itu dalil nyata. Apa namanya? Kalau saya memaknai bermusuhan istilahnya, perilakunya tidak baik terhadap surat itu, artinya dia hafal surat Tabarok, ya, surat Tabarok. Tetapi yang 30 ayat tadi itu, maka Allah memasukkannya dalam surga. Walaupun perilakunya tadi, karena itu yang ini surat Tabarok, apalagi kalau orang hafid Quran 30 juz, ini hanya satu surat 30 ayat dihafal sampai mendalam dan hidup dalam dirinya. Ketika dia meninggal itu dibela Al-Quran, apalagi hafal 30 juz. Tetapi begini Pak, karena usia kita ini kan, apalagi Ustaz Maulana Sutisna tadi menyampaikan mendekati 50 ya. Saya 50 Ustaz, hampir sama kan. Usia-usia kita kalau untuk menghafal kan susah. Jangan dipaksa, tetapi yang penting belajar. Nah, belajar. Kalau orang dalam masa-masa belajar itu masih dalam apa namanya? Kalau saya membaca orang masih proses belajar itu adalah proses mencari. Nah, orang yang masih proses mencari, sehingga suatu saat meninggal itu ya fisabilillah. Kalau ingin menghafal, ya hafal yang surat pendek. Tapi saya carikan sumber yang menyatakan bahwa setiap hari atau setiap malam kita mendawamkan baca Quran tetap yang hanya 10 ayat. Itu nanti kita dijaga dari pikun. Saya carikan tadi, saya sudah mengatasi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala haula'i shalawatil maktubat lam yuktab minal ghafili wa man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin kutiba minal qari'in. Rawahu Ibnu Huzaimah wa Hakim. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi bersabda, orang yang memelihara, menjaga sholat maktubah, sholat fardu 5 waktu ya, jaga, maka lam yuktab minal ghafili, dia tidak akan pikun, orang-orang yang lupa. Kemudian orang yang membaca Quran setiap malam 100 ayat, maka dia kutiba minal qari'in, dia akan menjadi orang yang taat. Itu kalau 100 ayat. Wa anhu ay an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a asyara ayatin fi lailatin lam yuktab minal ghafilin. Rawahu Hakim. Dari Abu Hurairah berkata, Rasul bersabda, orang yang membaca 10 ayat setiap malam, maka dia tidak akan menjadi orang yang lupa. Nah, cari ayat yang pendek, tapi dibaca, bukan dihafal. Wudu kalau menjelang tidur itu biasakan wudu, setelah wudu ambil Quran, baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada berapa ayat? Nah, kalau 5 diulang 2 kali, ada 10 ayat. Tidur, biasakan. Maka insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang pikun. Jangan dihafal tapi membaca ya. Teksnya adalah Quran, bukan hafidh. Kalau dari hafal itu menjaga, memelihara. Hafal sama hafidh itu. Hafal itu memelihara, menjaga. Artinya sholat 5 waktu dalam kondisi apapun jalankan. Nah, jalankan. Di
ya jangan, kalau di kendaraan jangan. Caranya apa? Nanti kita kan diberi kelonggaran untuk jamak dan kosor. Karena kalau sholat wajib itu harus sempurna menghadap kiblat. Kecuali kalau dalam perjalanan itu tidak ada kesempatan untuk sholat, maka sholat di kendaraan. Kalau sholat sunat tidak apa-apa. Kalau sholat fardu harus menghadap kiblat dan sebagainya. Contoh misalnya kalau naik kereta ke Semarang atau ke Jogja, naik keretanya jam 11, berarti kan belum sholat zuhur. Sampai sana jam 4, maka kita sholatnya apa? Niat jamak takhir di sana. Jamak takhir dan kosor, jadi dua-dua. Jangan dikendarakan. Kalau kendaraan itu kalau sholat sunnah. Nah, berbeda kalau kendaraannya, keretanya itu sampai Jogja misalnya jam 6, berarti zuhur asar hilang. Maka kita boleh sholat di kendaraan, tetapi nanti kita mengulang di apa namanya di waktu. Nah, apa lagi yang kita persiapkan? Ada dua. Ada dua. An Abdillah bin Amr, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyan wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam ay rabbi ma'tuhu ta'ama wa syahawati bin fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an ma'tuhu nauma bil laili fashaffi'ni fihi. Qala fa yashfa'ani. Abdullah bin Amr bahwa Rasul bersabda bahwa puasa dan Quran itu akan memberikan syafaat bagi hambanya pada hari kiamat nanti. Puasa yang kita lakukan hari ini, hari Kamis tadi ya, puasa yang kita lakukan akan berkata, ya Rabbi, ay Rabbi, ya Allah, mana tuhun doa, saya melarang, mencegah hamba tersebut untuk tidak makan, mencegah makan dan mencegah syahwat ketika sehari. Maka fasyafi'ni, maka berikanlah syafaat kepadaku fihi, kepada orang tersebut. Wa yaqulul Qur'an, demikian juga Quran berkata, ya Rabbi mana'tuhun nauma, saya melarang dia, mencegah dia, mengganggu dia an-nauma, tidurnya billaili, pada malam hari, karena dia membaca Al-Quran sehingga waktunya tersita untuk membaca Al-Quran. Karena itu maka fasyafi'ni fihi, berikanlah kami syafaat fihi, di dalam menolong orang yang membaca Al-Quran pada siang hari. Qala iya, fayusyafi'ani, kemudian baik Quran maupun puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankan. Karena itu puasa sunnah kita lakukan, puasa wajib kita lakukan, itu pada hari kiamat menjelma, akan mendoakan, membantu kita, memperjuangkan kita, supaya kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat bagi orang tua kita yang meninggal. Wa an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa walidahu yawmal qiyamati tajan min nurin dhawuhu mithlu dhawi syamsi wa yuksa walidahu qullataini la taqumu lahu ad-dunya fa yaqulani bima tusina hada fa yuqalu bi akhli waladikum al-Qur'an wa al-hakim.
Diriwayatkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, orang yang membaca Al-Quran kemudian mengajarkan Al-Quran lalu mengamalkan Al-Quran, maka orang tuanya di hari kiamat nanti akan diberi pakaian, akan diberikan pakaian mahkota. Mahkota itu sinarnya lebih tajam, lebih jelas, lebih terang daripada sinar matahari di dunia. Lalu kedua orang tuanya diberikan pakaian yang tidak pernah dipakai di dunia. Lalu kedua orang tuanya heran dan berkata, bima kusina hada, dengan sebab apa kami berdua ini diberi pakaian seperti ini? Lalu dijawab, fayuqalu bi akhli walidikum al-Quran, karena sebab anakmu membaca Al-Quran di dunia. Nah, karena itu pada kesempatan ini bagi kita semua yang hadir, yang sudah membiasakan baca Al-Quran, kita lanjutkan, kita biasakan, semoga itu menjadi amal kita dan memberikan manfaat kepada orang tua kita sudah meninggal, dan nanti akan diberikan mahkota yang sinarnya lebih tajam dari sinar matahari di dunia. Kesimpulannya bahwa pada malam hari ini bagi saudara kita yang sudah meninggal, bagi tetangga-tetangga kita doakan. Cara mendoakannya, kita bacakan Al-Quran, kita bacakan sholawat, kita bacakan kalimat-kalimat thayyibah yang akhirnya kita sampaikan, kita kirimkan kepada orang yang meninggal tersebut, sehingga kita sebagai tetangga, sebagai saudara ada empati terhadap orang yang sudah meninggal tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.